Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang proses anggaran dan tahapan penganggaran pada usaha Sukar Keripik. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Raifatkan Rashid. Yang kedua adalah Dewi Santi. Yang ketiga adalah Elinda Dwi Kusuma. Dan yang terakhir adalah Roy Nur Ahmad Ridho. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha Sukar Keripik. Sukar Keripik merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan kering. Sukar Keripik menjual olahan makanan dari tempe dengan hasil produk keripik tempe. Ibu Sukartina selaku pemilik usaha mengaku sudah mendirikan Sukar Keripik dari tahun 2000 sampai saat ini dan memiliki 4 pegawai tetap. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan kajian. Bahan kajian kami ada 2. Yang pertama adalah syarat anggaran dan yang kedua adalah ikhtisar laba rugi. Pada slide selanjutnya adalah syarat anggaran. Syarat anggaran. Sukar Keripik menggunakan sistem penganggaran fleksibel karena Ibu Sukartina dalam merencanakan dan menyusun anggaran operasionalnya dan laba usaha bersifat tidak tetap atau berubah-ubah menyesuaikan kondisi harga dan bahan baku. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Elinda. Silahkan. Baik, memasuki selanjutnya di sini ada subbab ikhtisar laba rugi dan kami membagi menjadi 6 materi lagi. Yang pertama evaluasi variabel eksternal, yang kedua tujuan usaha, yang ketiga sasaran khusus, yang keempat strategi untuk mencapai sasaran khusus, yang kelima ada rencana laba strategis, dan yang keenam ada rencana laba taksis. Slide selanjutnya adalah evaluasi variabel eksternal, dan kami membagi lagi berdasarkan populasi. Berdasarkan data portal 1 data UMKM di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Magelang berjumlah 1074. Dalam data juga ditunjukkan bahwa UMKM makanan dan atau minuman terdiri dari 545 dan untuk usaha keripik sendiri di Kabupaten Magelang hanya ada 5 keripik saja, 5 keripik yang ada di Kabupaten Magelang itu usaha aneka keripik, kemudian keripik talas, keripik pangsit, keripik seledri, dan keripik kami yaitu keripik tempe. Maksudnya yang kami observasi yaitu keripik tempe. Kemudian masih pada evaluasi variabel eksternal ada persaingan. Persaingan dalam usaha keripik tempe ini terbilang kompetitif karena di desa tempat produksi Sukar Keripik ini sebagian besar memproduksi keripik tempe dengan bersaing yang sehat, seperti adanya harga standar keripik, kemudian seperti meningkatkan kualitas produk keripik pada produk keripik masing-masing di sekitar. Masih pada evaluasi variabel eksternal, penjualan paling banyak pada usaha keripik ini pada hari-hari besar seperti Idul Fitri, hari Natal, kemudian Idul Adha dan hari besar lainnya. Tapi penjualan keripik saat ini sedang menurun karena adanya dampak dari pandemi COVID-19, di mana harga bahan baku mengalami kenaikan sehingga produk Sukar Keripik ini agak sedikit mengalami kesulitan karena ketika menaikkan harga produk itu akan mengurangi minat daya beli konsumen, dan ketika tidak menaikkan mereka akan rugi sehingga mereka mengalami kesulitan untuk produk di saat pandemi ini. Untuk selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya, Devi Santi. Lalu selanjutnya terdapat tujuan usaha. Tujuan usaha dari Sukar Keripik sendiri yaitu meningkatkan skala operasi perusahaan. Indikator yang kami lihat yang pertama ada produksi, yang kedua penjualan dan keuntungan, yang ketiga jumlah karyawan dan pelanggan. Untuk produksi sendiri, Sukar Keripik mampu menghasilkan lebih banyak output karena peningkatan kapasitas produksi. Lalu yang kedua penjualan dan keuntungan. Usaha keripik ini mampu menjual lebih banyak produk dan hal itu akan berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan laba yang diterima oleh Sukar Keripik. Lalu ada jumlah karyawan dan pelanggan. Jika usaha Sukar Keripik ini mampu berjalan dengan baik seusai pandemi, dengan memiliki penjualan yang bagus dan pelanggan yang semakin banyak, maka akan ditambah karyawan. Karena usaha keripik ini akan membutuhkan lebih banyak pekerja untuk menghasilkan produk yang banyak. Jadi jika pandemi ini sudah berakhir dan penjualan bagus, maka dari pihak Sukar Keripiknya sendiri akan memproduksi lebih banyak lagi dan menambah karyawan. Lalu selanjutnya terdapat sasaran khusus. Sukar Keripik mempunyai sasaran untuk mengembangkan produksinya, yaitu dengan penjualan pada tahun 2021 sebesar 3.000 kilo keripik tempe, dan diharapkan pada tahun 2022 akan meningkat sebanyak 500 kilo. Selanjutnya ada sasaran khusus, yaitu berupa sasaran modal. Sukar Keripik sendiri mempunyai sasaran pengembangan modal dari yang awalnya 72.585.000 pada tahun 2022 akan dinaikkan menjadi 75 juta. Nah, hal itu untuk menunjang produksi dari Sukar Keripik sendiri untuk setahun ke depan. Tentunya bisnis Sukar Keripik juga memiliki strategi untuk mencapai sasaran. Pertama, memperbaiki pelayanan dengan mengirim pesanan dengan cepat dan melayani pelanggan dengan ramah. Kedua, memperbaiki kualitas keripik dengan bahan baku yang berkualitas. Ketiga, menjaga proses produksi tetap higienis seperti sering mencuci tangan. Keempat, mengembangkan produk baru seperti keripik lombok dan sebagainya. Kelima, memperbaiki fasilitas kegiatan produksi dengan memperbaiki tempat penyimpanan produk. Keenam, dari pendapat masyarakat sekitar, Ibu Sukartinah termasuk orang yang baik, ramah, dan bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar sehingga dapat menjadi strategi dalam penjualan keripik di sekitar tempat produksi. Untuk rencana laba strategi ada tahun 2018 penerimaan sebesar 111 juta, biaya 62 juta, laba 49 juta. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dengan labanya sebesar 43 juta. Untuk 2020 naik walaupun tidak semaksimal pada tahun 2018, naik menjadi 48 juta. Keterangannya tahun 2019 turun 1,2%, tahun 2019 sampai 2020 naik 1,1%. Rencana laba taktis. Rencana laba taktis terdapat angka-angka di tabel dengan ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Dengan setiap triwulannya berbeda. Triwulan 1 mendapat laba 3 juta, triwulan 2 mendapat laba 12 juta, triwulan 3 mendapat laba 3 juta, triwulan 4 mendapat laba 3 juta, dan total laba tahun 2021 mencapai 22.389.000. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kawan-kawan.